Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bismillah. Assalamualaikum. Tim Cerita Emak. Kembali saya akan membacakan tweetnya. Narasumber bernama Mbak Maulida, yang akrab disapa Mbak Ida dari Jawa Tengah. Mbak Ida ingin membagikan satu cerita yang sangat menggemparkan di desa tempat tinggalnya. Sebuah kisah tragis yang dialami oleh sebuah keluarga dan tak lain merupakan tetangga Mbak Ida sendiri. Jarak rumah mereka juga tidak terpaut jauh, hanya 4-5 rumah saja. Kita sapa saja keluarga ini dengan nama keluarga Pak Tekno. Istri Pak Tekno bernama Bu Imah. Mereka memiliki 3 orang anak yang semuanya masih bersekolah. Anak pertamanya sebut saja namanya Funi, masih berusia 14 tahun dan kelas 3 SMP. Anak kedua sebut saja Joni, yang usianya masih 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD. Sedangkan anak bungsunya panggil saja Putri, yang masih berusia 6 tahun dan baru saja masuk SD kelas 1. Sepintas sama sekali tidak ada yang aneh dengan keluarga Pak Tekno. Hidupnya walau sederhana, tapi nampak begitu harmonis. Keseharian Pak Tekno hanyalah seorang petani yang menggarap sawah milik teman SD-nya bernama Pak Muji. Selain menjadi petani, jika ada peluang, Pak Tekno juga menyambi sebagai kuli bangunan. Itu pun tidak mesti ada. Sang istri kalau badannya tidak ada keluhan, biasanya menerima cucian baju para tetangganya. Dulunya sih Bu Imah emang seorang tukang cuci, tapi sejak 2 tahun terakhir, Bu Imah kerap mengeluh, badannya terasa aneh, dan tiba-tiba sakit semua. Sakitnya itu tiba-tiba datang dan pergi gitu aja. Tapi sekali datang, rasa sakitnya bisa sampai seminggu, 2 minggu. Sudah pernah diperiksakan ke rumah sakit. Sayangnya hasil pemeriksaan dokter mengatakan kalau sebenarnya tubuh Bu Imah dalam keadaan sehat-sehat saja. Dari situ sebenarnya Bu Imah dan Pak Tekno sudah kepikiran. Mereka sempat berpikir yang aneh-aneh. Cuman mereka masih berbaik sangka. Mungkin bisa jadi Bu Imah saat mengeluh saat kondisi tubuhnya sedang lelah karena mengurus 3 anaknya. Semenjak itu Bu Imah setiap merasa sakit tidak pernah dibawa periksa. Paling-paling hanya dibelikan jamu beras kencur, atau kalau enggak gitu dipijeti sama Funi. Keluarga Pak Tekno di mata masyarakat sekitar terkenal sebagai orang yang baik, murah senyum, ramah, dan kerap membantu tetangga sekitar kalau ada yang sedang kesusahan. Lebih seringnya membantu dalam segi tenaga. Bahkan warga setempat mengaku kalau Pak Tekno ini selalu dengan senang hati apabila diminta tolong sama tetangganya. Beliau sama sekali tidak mengharap imbalan apa-apa. Saking baiknya, semua orang sampai segan sendiri kalau mau minta tolong sama Pak Tekno. Biasanya warga selalu minta tolong untuk anggon peliharaan mereka, seperti bebek dan sapi milik warga sekitar. 2 minggu sebelum kejadian naas ini terjadi, Pak Tekno nampak sedang beradu debat dengan Bu Pur. Bu Pur sendiri sebenarnya kakaknya Pak Tekno. Hanya saja beda ibu tapi satu bapak. Ya semacam saudara tiri. Menurut yang masyarakat dengar pada waktu itu, keduanya sedang beradu debat, membahas rumah yang kini ditempati Pak Tekno bersama keluarga kecilnya. Katanya, Bu Pur begitu menginginkan rumah tersebut jatuh ke tangannya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau rumah itu nantinya akan dijadikan jaminan sama Bu Pur kepada seseorang yang entah siapa. Soalnya rumor itu mengatakan kalau Bu Pur sedang terlibat hutang dengan seseorang yang jumlahnya puluhan juta. Ada yang mengatakan andai Bu Pur tidak bisa memberikan jaminan dengan jumlah yang sesuai, maka nyawa Bu Pur lah yang akan menjadi gantinya. Sekali lagi, aku tegaskan ya, itu semua hanyalah sebatas rumor dari satu mulut ke mulut yang lain, karena tidak ada satu orang pun yang tahu atau bisa memastikan kebenaran rumor tersebut. Yang pasti sesaat sebelum Bu Pur meninggalkan rumah Pak Tekno, ada beberapa warga yang mendengar kalau Bu Pur berkata, "Hati-hati wae kowe Tek, tak jur teman keluargamu. Hati-hati aja kamu Tekno, tak hancurkan keluargamu." Begitu katanya Bu Pur. Pak Tekno pun tak kalah membalas dengan nada yang sama tingginya. "Dang yuk, arep mbok apake keluargaku? Ojo pisan-pisan demek bojo karo anakku. Urusanmu kuwi karo aku.
dudu karo anak bojoku. Yang artinya seperti ini teman-teman ya. Hancurkan saja mbak, mau kamu apakan keluargaku? Jangan sekali-kali kamu sentuh istri dan anak-anakku. Urusanmu itu sama aku, bukan sama anak istriku. Lalu Bu Pur terlihat berjalan meninggalkan rumah Pak Tekno dengan ekspresi wajah yang seolah sedang marah dan kesal, sampai-sampai memarahi orang-orang di sepanjang jalan yang sedang memandang ke arahnya, semacam marah-marah karpe dewe gitu. Selepas kejadian itu barulah sekitar bulan Maret tahun 2015, warga setempat digegerkan dengan penemuan jasad Pak Tekno beserta istri dan anaknya yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa di ruang tamu rumahnya. Kondisi mereka berlima begitu tragis, seolah pembunuhnya sangat sadis saat membunuh keluarga malang ini. Semua bermula dari istri Pak Muji yang datang ke rumah Pak Tekno sambil membawa buah pepaya. Niatnya untuk menjenguk Bu Imah, sekaligus menanyakan kenapa Pak Tekno hari itu tidak datang ke sawah tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya. Seolah tidak seperti biasanya Pak Tekno seperti itu. Mereka sudah menunggu sejak pagi buka sampai siang hari. Pak Tekno tak kunjung terlihat di sawah. Ada perasaan tidak enak di hati Pak Muji. Makanya beliau meminta tolong istrinya untuk memastikan ke rumah Pak Tekno. Sedangkan beliau pergi ke sawah untuk mengerjakan pekerjaan yang harusnya dilakukan Pak Tekno pada hari itu. Singkat cerita, pergilah istri Pak Muji ke rumah Pak Tekno. Setibanya di gang desa tersebut, istri Pak Muji sempat berpapasan sama ibunya, Mbak Ida. Beberapa menit kemudian, istri Pak Muji melanjutkan kembali ke rumah Pak Tekno setelah berbicara sama ibunya Mbak Ida. Tak lama kemudian, saat ibu Mbak Ida mau masuk rumah karena sudah selesai menyapu latar, tahu-tahu istri Pak Muji berlari keluar dari rumah Pak Tekno sambil teriak meminta tolong. Ibu Mbak Ida penasaran dan keluar kembali ke jalan untuk menemui istri Pak Muji, di mana beliau meminta ibu Mbak Ida untuk menghubungi polisi setempat, sedangkan beliau mau ke rumah Pak RT. Tanpa banyak tanya, ibu Mbak Ida langsung masuk ke rumah untuk mengambil handphonenya dan menghubungi kantor polisi terdekat. Selesai telepon, ibu Mbak Ida kembali keluar. Di situ beliau melihat istri Pak Muji beserta dengan Pak RT dan beberapa orang lainnya berjalan bersama dengan ekspresi yang tegang. Ketika ibu Mbak Ida coba nimbrung, barulah beliau baru mendapat informasi kalau Pak Tekno dan keluarganya sudah tewas terbunuh di rumahnya sendiri. Akibatnya, semua warga menjadi heboh. Satu persatu mulai memadati jalanan sekitar rumah Pak Tekno. Beruntung segera dihalau Pak RT dan tim keamanan. Kalau tidak, TKP sudah berantakan. Tak berselang lama, 2 mobil polisi beserta 3 mobil ambulan datang ke lokasi TKP. Mereka langsung masuk ke dalam dan wilayah sekitar rumah Pak Tekno dipasang garis polisi guna memberi batasan demi mempermudah pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Tak lama, jasad kelima orang keluarga Pak Tekno dibawa masuk ke dalam mobil ambulan, dan setelah itu satu persatu mulai meninggalkan halaman rumah Pak Tekno. Di sore harinya polisi kembali ke TKP untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Pak RT mencoba bertanya bagaimana kelanjutan jasad Pak Tekno dan keluarganya, serta bertanya gimana kronologi pembunuhan keluarga Pak Tekno. Polisi mengatakan kalau jenazah Pak Tekno dan keluarganya diminta untuk memakamkan di kampung halaman kakek Pak Tekno. Lokasinya sendiri tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit memakai mobil. Terus polisi juga memberitahu hasil otopsi sementara dari pihak forensik mengenai kronologi pembunuhan keluarga Pak Tekno. Pak Tekno memiliki luka gorok di lehernya hingga menyebabkan luka menganga yang sangat lebar, serta beberapa luka tusukan di dada. Bu Imah memiliki luka lebam di jidatnya, tengkorak kepala bagian kanannya sampai remuk, dan luka tusukan di leher sebelah kanan sebanyak 2-3 kali tusukan. Funi mendapatkan luka tusukan berkali-kali di bagian perut dan dada yang membuatnya kehabisan banyak darah. Dan yang terakhir, leher depan Funi ditucles memakai pisau sampai menembus ke leher belakang. Joni terlihat sebelum meninggal mendapatkan kekerasan seksual terlebih dahulu sebelum menembus ke leher belakang. Joni terlihat sebelum meninggal
mendapatkan kekerasan seksual terlebih dahulu sebelum akhirnya kepala belakangnya dipukul berkali-kali ke lantai dengan sadis. Akibatnya kepala belakang Johnny bukan hanya hancur, tapi juga remuk. Putri sebelum benar-benar meregang nyawa, dia sempat ditenggelamkan berkali-kali di dalam bak air kamar mandi. Dan Putri dikatakan pada waktu itu dia berhasil survive. Akan tetapi sang pembunuh malah menggorok leher Putri secara langsung saat Putri masih setengah kesusahan mengatur nafasnya. Setelah ditenggelamkan di dalam bak kamar mandi, kemudian semua keluarga Pak Tekno yang sudah tidak bernyawa bersimbah darah dikumpulkan menjadi satu di ruang tamu rumahnya tersebut. Polisi juga merilis waktu kematian Pak Tekno, di mana polisi mengatakan kalau keluarga ini dibunuh berkisar antara jam 19 sampai pukul 20. Dengan posisi Pak Tekno dan anak bungsunya yang dibunuh paling akhir, polisi juga menduga bahwa pelakunya jelas lebih dari satu orang. Mendengar pernyataan dari polisi, beberapa warga bersaksi bahwa sekitar jam 21 mereka melihat ada sebuah mobil Panther berwarna merah marun nampak keluar dan meninggalkan rumah Pak Tekno. Mereka bersaksi bahwa ada 3 orang laki-laki, juga ada seorang perempuan masuk ke dalam rumah Pak Tekno. Dan selepas kepergian mereka, rumah Pak Tekno nampak hening dan sepi. Warga sih tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin keluarga Pak Tekno tidak mengantarkan tamunya sampai keluar. Toh hari sudah malam, bisa juga mereka ingin segera tidur. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut juga tidak melihat dengan jelas orang-orang yang bertamu di rumah Pak Tekno semalam. Karena mungkin tidak adanya penerangan di halaman depan rumah Pak Tekno, jadi agak susah melihat dengan jelas. Lalu, ada satu lagi tetangga Mbak Ida yang bersaksi bahwa sekitar jam 22 atau jam 10 malam, dan masih di malam yang sama, dia melihat ada sosok Funi sedang duduk di lantai latar rumahnya sambil memeluk kedua lututnya. Dia juga bersaksi manakala melihat Funi dalam kondisi menangis sambil merintih kesakitan. Pada saat orang ini hendak menghampiri, sosok Funi ini tiba-tiba hilang begitu saja. Pada saat polisi mengatakan kalau perkiraan waktu kematian semua keluarga Pak Tekno berkisar pukul 19 sampai 20. Berarti yang dia lihat tadi siapa? Sehari setelahnya, jasad keluarga Pak Tekno diambil oleh keluarga dan dimakamkan di dekat makam orang tua Pak Tekno. Tapi semua teror justru terjadi di malam yang sama dengan proses pemakaman keluarga Pak Tekno. Semua warga di desa tempat tinggal Mbak Ida bersaksi bahwa hampir setiap malam rumah mereka semua diketuk sama seseorang setiap antara jam 19 sampai 19.30 WIB. Anehnya yang diketuk itu pintu belakang rumah mereka. Kebetulan rumah-rumah di sana memiliki 2 akses pintu. Ada yang di depan, yaitu pintu utama, dan di belakang yang biasanya dekat dengan area dapur serta kamar mandi. Hebohlah rumor ketukan pintu belakang tersebut. Banyak sekali yang mengatakan bersamaan dengan suara ketukan pintu tersebut, mereka semua mendengar ada suara rintihan dan tangisan anak perempuan. Bahkan ada yang pernah tidak tahu rumor tersebut dan membukakan pintu belakang rumahnya. Di situ si orang ini bersaksi sambil bersumpah-sumpah kalau dia melihat ada sosok Funi dengan memakai dress putih lusuh pendek berdiri di dekat pintu belakang rumahnya. Penampilan Funi begitu lusuh dan banyak sekali darah, juga lumpur pada bajunya. Rambut panjangnya menutupi area wajah dan posisinya menunduk ke bawah sambil terus menangis. Tiba-tiba tak lama kemudian sosok Funi ini melihat ke arah orang ini. Barulah di situ orang ini melihat dengan jelas wajah Funi yang begitu menyeramkan. Wajahnya pucat, serta banyak sekali urat-urat berwarna hijau keunguan yang keluar dari kulit wajahnya. Mata dan giginya full hitam, serta ada sesuatu yang seperti air mata tapi berwarna hitam menetes keluar dari kedua matanya. Funi sempat mengatakan sesuatu. Hanya saja suaranya terlalu lirih dan membuat orang ini sulit untuk mendengar dengan jelas. Yang dapat orang ini tangkap hanyalah kalimat Mbak Sisil. Dan setelah itu sosok ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Rumah Mbak Ida juga tak luput dari ketukan pintu belakang. Apalagi saat itu Mbak Ida sedang seorang diri di dalam rumah.
Mbak Ida yang sudah tahu rumor tersebut tidak berani membuka pintu dan hanya berdiri di sampingnya saja. Tak lama ketukan pintu itu berhenti, tapi setelahnya ada suara seorang anak perempuan yang berkata, "Aku tahu kamu ada di dalam, Mbak." Mendengar itu, Mbak Ida langsung lari masuk kamar dan meraih handphonenya untuk segera menghubungi ibunya, lalu minta jemput. Intinya Mbak Ida nggak mau sendirian di rumah. Ramailah rumor tersebut, hingga warga-warga yang lain juga mengatakan hal yang sama. Teror itu terus terjadi selama 1 bulan lamanya. Saking geramnya dengan hal tersebut, masyarakat sekitar akhirnya memutuskan untuk berpatungan guna mendatangkan seseorang yang mereka yakini bisa menjadi solusi mengenai apa yang mereka alami. Orang yang warga panggil ini 11-12 lah sama dukun. Jadi kita panggil aja dengan nama Pak Dukun. Pak Dukun ini sudah sepuh dan semua orang tahu kalau si bapak ini begitu saksi mandraguna dengan aneka ilmunya. Singkat cerita, Pak Dukun sudah tiba di depan pintu masuk desa tersebut. Baru juga berdiri di pintu masuk desa, Pak Dukun ini sudah berkata, "Apa yang terjadi di sini begitu sangat fatal. Karena kejadian itu membuat adanya dendam yang teramat besar dalam diri seseorang. Tak lama lagi akan ada darah yang menetes. Setelah darah itu menetes, sosok ini akan pergi selamanya." Yang mana artinya kurang lebih akan ada seseorang yang meninggal terbunuh tak lama lagi. Pertanyaannya, itu siapa? Tapi Pak Dukun menegaskan bahwa yang menyebabkan darah itu menetes bukan sosok ini, melainkan akan ada pertikaian antara manusia dengan sesama manusia, di mana salah satunya melakukan perbuatan tersebut guna membalaskan dendam anak ini. Selanjutnya, Pak Dukun ini nampak diam sebelum akhirnya beliau seperti membaca sesuatu yang entah itu apa. Setelah itu Pak Dukun meminta sesuatu kepada Pak RT. Sepertinya memang sudah disiapkan sejak awal. Pak Dukun nampak sibuk menggelar beberapa tikar anyaman bambu sambil dibantu warga. Setelahnya Pak Dukun meletakkan bakaran berisi arang yang atasnya ditancapkan beberapa dupa, serta ada 2 macam bunga yang ditaruh di tempat berbeda. Semacam bunga 7 rupa ditaruh di dalam keranjang besek, dan bunga telon ditaruh di atas cobek kecil yang nantinya disiram air mawar. Pada saat bunga itu disiramkan air mawar, tahu-tahu terdengar banyak sekali suara burung saling bersahutan di pintu masuk desa. Semua warga disuruh duduk di atas tikar, apapun yang terjadi, jangan ada yang pulang ke rumah masing-masing. Habis itu ada angin kencang yang tiba-tiba datang menerpa mereka semua. Lagi-lagi Pak Dukun meminta semuanya untuk tetap tenang. Tak lama ada suara petir yang menyambar dengan suaranya yang menggelegar. Anehnya langit tiba-tiba menjadi gelap, tapi bukan mendung, apalagi hujan. Petir itu terus terdengar, sampai sekitar kilatan petir yang ketiga dengan nuansa warna petirnya berwarna putih keabu-abuan. Dari kejauhan, semua orang yang ada di situ melihat ada seorang anak perempuan berjalan keluar dari rumah mendiang keluarga Pak Tekno. Warga keheranan saat melihat itu anak siapa? Sosok anak perempuan itu terus jalan menghampiri ke arah kerumunan warga dengan begitu santai. Ketika jarak mereka sudah tidak terlalu jauh, semuanya kaget. Karena sosok anak perempuan itu tak lain dan tak bukan adalah Funi. Warga memilih untuk mundur menjauh di belakang Pak Dukun, dan hanya tersisa Pak RT, Pak Dukun, dan salah seorang bapak-bapak. Tetapi saat sosok Funi menyeringai, nyali Pak RT dan bapak-bapak ini menjadi ciut. Alhasil beliau berdua memutuskan untuk mundur jauh dari Pak Dukun. Kini hanya tersisa Pak Dukun seorang yang berdiri di garis paling depan sambil memegang cobek kecil di tangannya. Saat posisi Pak Dukun dan Funi hanya berjarak beberapa senti saja, Pak Dukun langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mau kamu apa sama warga yang ada di sini? Jangan takuti mereka, karena mereka tidak ada sangkut pautnya sama apa yang terjadi kepadamu dan keluargamu, Nduk. Mereka semua tidak salah apa-apa." Sosok Funi langsung mengangkat wajahnya ke atas, menatap ke arah Pak Dukun. "Salah aku dan keluargaku apa? Kenapa mereka tega membunuh kita? Bukankah sudah lebih dari cukup bapakku mengalah dan mereka datang untuk mengambil alih rumah yang kita tempati? Apa mereka tidak pernah mikir
Aku dan keluargaku harus tinggal di mana kalau rumah itu juga diambil sama mereka? Kita sudah mengalah sampai kita hidup dengan keterbatasan biaya hidup. Kita tidak pernah menyalahkan mereka perihal apa yang sudah terjadi, sekalipun itu memang salah mereka. Aku akan terus di sini sebelum nyawa harus dibayar dengan nyawa, jawab sosok Funi di depan semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Tiba-tiba cobek yang dipegang Pak Dukun tahu-tahu terjatuh dan pecah. Bunganya berserakan kemana-mana. Petir menyambar dengan begitu hebat, membuat semua orang kaget dan takut, sehingga saling berlarian ke segala arah. Mereka semua juga mendengar Pak Dukun berkata sesuatu. "Tenanglah ono Mbak Yumu." Cuma warga gak fokus dengan ucapan tersebut dan memilih fokus lari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Soalnya tak lama dari kejadian petir atau kilat yang saling menyambar satu sama lain, hujan yang begitu deras pun turun. Seketika mereka baru tersadar kalau semuanya sudah tidak melihat sosok Pak Dukun lagi. Entah kemana perginya beliau. Hujan hari itu cukup lama dan bahkan hampir 1 jam. Setelah reda, semua orang langsung pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat karena hari juga sudah larut malam. Ajaibnya, sesudah dilakukan ritual tersebut, semua warga bersaksi sudah tidak lagi mendengar suara ketukan pintu belakang. Sepertinya warga sudah bisa hidup dengan tenang dan damai seperti sedia kala. 2 bulan setelah kejadian kematian keluarga Pak Tekno pun sudah berlalu. Akan tetapi, warga sempat dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita cantik masuk ke kampung tersebut. Nampaknya ada beberapa orang yang mengenal wanita ini dan menyapanya dengan nama Mbak Sisil. Wanita ini juga begitu ramah dan kerap melontarkan senyuman. Mbak Ida sendiri baru tahu dari ibunya kalau Mbak Sisil merupakan keponakan mendiang Pak Tekno. Tapi Mbak Ida ini agak sedikit ngeh manakala mengamati wajah Mbak Sisil ini. Kok mirip sekali sama wajahnya Funi? Memang sih mereka sepupuan, tapi kok wajahnya benar-benar identik sekali. Pada saat itu usia Mbak Sisil masih 23 tahun. Sebenarnya sih hal seperti itu udah tidak asing lagi kalau wajah kita kadang ada kemiripan sama wajah sepupu, ya gak sih? Jadi Mbak Ida yang gak terlalu yang gimana-gimana, hanya saja agak bergidik ngeri saat melihat wajah Mbak Sisil soalnya suka kebayang-bayang sama sosok hantunya Funi. Begitu warga mengamati, Mbak Sisil ini tiba-tiba berdiri di depan rumah bekas mendiang Pak Tekno sambil menunduk. Saat diamati lagi, ternyata Mbak Sisil ini nangis. Hingga akhirnya dia lanjutkan kembali langkahnya masuk ke dalam. Mata Mbak Sisil nampak begitu sedih saat mengamati area sekitar rumah itu. Sampai-sampai ketika memegang gagang pintu rumahnya saja, tangis Mbak Sisil pecah dan terdengar sampai keluar. Warga dengar cuma mau masuk takut. Secara itu merupakan rumah bekas pembunuhan satu keluarga. Jelas sebagai manusia pasti ada rasa takut. Di situ nampak Mbak Sisil masuk ke dalam. Dan selebihnya warga tidak tahu lagi. Mbak Sisil baru keluar dari rumah itu sekitar pukul 15. Warga yang penasaran coba memanggil Mbak Sisil sekaligus bertanya, "Kenapa Bu Pur?" Ibunya Mbak Sisil. "Kok nggak ikut ke sini?" Mbak Sisil menjawab kalau belum lama ini ibunya baru saja meninggal dunia dengan cara menusuk-nusuk tubuhnya sendiri, dan selesai itu gantung diri di dalam kamarnya. Kagetlah warga mendengar kabar itu dan menanyakan lebih jauh, yang membuat warga keheranan itu ketika ada warga yang bertanya, "Apa sudah dilaporkan ke polisi?" Tapi Mbak Sisil malah menjawab tidak perlu. Soalnya ibunya itu murni bunuh diri, bukan dibunuh sama seseorang. Padahal jelas-jelas kondisi jasadnya saja aneh. Masa orang bunuh diri masih sempat-sempatnya menusuk-nusuk tubuhnya dulu sebelum gantung diri? Kok seakan ribet banget mau bunuh dirinya? Dari cerita itu warga sekitar justru merasakan ada yang aneh sama cerita Mbak Sisil. Kok bisa-bisanya ibunya sendiri meninggal dengan kondisi seperti itu? Dia biasa-biasa saja? Akhirnya salah satu ada yang berinisiatif melaporkan cerita Mbak Sisil di kantor polisi sekitar. Sesudah mendapatkan laporan tersebut, polisi mencoba mendatangi kediaman Mbak Sisil guna memastikan apa yang disampaikan warga sekitar.
Pas saat polisi ngecek rumah Mbak Sisil, dia seperti menunjukkan ekspresi kaget. Yang lebih aneh lagi adalah tetangga sekitar rumah Mbak Sisil. Kenapa mereka juga ikut bungkam? Usut demi usut ternyata tetangga-tetangga sekitar itu masih berbau saudara sama mendiangnya Bu Pur. Cuma ya entahlah, kita tidak bisa berbicara lebih jauh. Kembali ke cerita. Alhamdulillahnya Mbak Sisil mau bersikap kooperatif dan mengizinkan polisi untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana polisi mulai ngecek ke dalam kamar mendiang Bu Pur dan melakukan olah TKP. Beberapa lama kemudian, polisi mengatakan bahwa di dalam kamar itu hanya terdapat 2 sidik jari dan salah satunya milik Mbak Sisil. Sedangkan sidik jari lainnya kemungkinan milik Bu Pur. Kamar Bu Pur juga masih dipenuhi darah yang terciprat di mana-mana dan belum dibersihkan, sehingga memudahkan polisi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya Mbak Sisil dimintai menandatangani sebuah dokumen yang berisi persetujuan pembongkaran kembali makam Bu Pur untuk dilakukannya otopsi. Awalnya Mbak Sisil enggan, tapi lama-lama juga setuju. Di keesokan harinya polisi langsung membongkar makam Bu Pur dan mulai melakukan otopsi mendadak di kuburan tersebut. Polisi terkejut saat mengamati luka tusukannya yang sangat dalam dan terkesan sangat sadis. Bagaimana bisa orang dalam kondisi kejiwaan yang waras ya, bisa menusuk dirinya sendiri dengan cara seperti itu? Orang dalam gangguan jiwa pun hanya 35% yang tega menyakiti dirinya sendiri, sampai sebegitunya. Sebenarnya polisi sendiri sudah yakin kalau yang menusuk Bu Pur kemungkinan adalah orang lain, bukan beliau sendiri. Tapi masalahnya tim forensik menyatakan kalau Bu Pur baru meninggal dunia itu setelah kehabisan nafas saat gantung diri. Jadi, tim forensik mengatakan kalau Bu Pur sebelum gantung diri itu kondisinya sudah ditusuk-tusuk bagian perut dan dada dengan cara yang sadis. Kemungkinan saat Bu Pur ditusuk-tusuk seperti itu, beliau masih survive atau bisa dibilang masih hidup. Jadi pelakunya memutuskan untuk menggantung leher Bu Pur yang sedang kesakitan, menahan luka tusukan di tubuhnya. Barulah setelahnya Bu Pur kehabisan nafas dan meninggal dunia. Tim forensik juga mengatakan kalau itu merupakan pembunuhan, bukan bunuh diri. Soalnya ada beberapa bukti bentuk pembelaan dari Bu Pur, seperti adanya luka robek di tangan kiri, lengan kanan, serta banyak sekali luka goresan telapak tangan dan jari-jarinya, seolah mencoba menangkis seseorang yang hendak menyerang beliau pada hari itu. Ketika polisi cocokkan sidik jarinya, ternyata benar kalau satunya lagi merupakan sidik jari Bu Pur. Sekarang tugas polisi adalah mencari siapa pelakunya, beserta barang bukti yang digunakan, serta motif apa yang mendasari. Fokus polisi kembali kepada Mbak Sisil, karena hanya ada sidik jarinya dan milik Bu Pur yang terdapat di kamar Bu Pur atau TKP. Sayangnya, polisi belum berhasil menemukan barang bukti yang digunakan dan motifnya apa. Akan tetapi, polisi menemukan sebuah akte kelahiran yang mana itu merupakan akte kelahiran Mbak Sisil. Tapi yang tertulis di situ mengatakan kalau Mbak Sisil merupakan anak dari mendiang Pak Tekno dan Bu Imah. Pas ditanya sama polisi, apakah dia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Bu Pur? Mbak Sisil tidak menjawab apa-apa dan hanya nangis sambil nunduk. Dia hanya meminta polisi untuk membongkar ruang tamu rumah Pak Tekno karena di sana ada sebuah jasad bayi aborsi yang sengaja dikubur di situ sama mendiang Bu Pur. Katanya itu merupakan santet atau guna-guna yang dilakukan Bu Pur untuk menyakiti keluarga Pak Tekno supaya bersedia memberikan rumah itu secara cuma-cuma. Akibatnya, semenjak itu istri Pak Tekno kerap mengeluhkan tubuhnya seringkali sakit tanpa sebab yang pasti. Polisi mendengar itu awalnya agak aneh, tapi tidak ada salahnya untuk dibuktikan dan ternyata benar. Beberapa hari setelah proses pembongkaran makam Bu Pur, polisi mendatangi rumah Pak Tekno bersama Mbak Sisil. Hingga akhirnya apa yang dikatakan Mbak Sisil benar. Percaya tidak percaya, polisi keheranan dengan hal itu. Tapi ternyata semuanya benar, walau sedikit aneh kesannya. Semua polisi bersaksi kalau Mbak Sisil berkata, "Aku rasa ini semuanya sudah impas. Nyawa harus dibayar nyawa, dan harusnya mereka jangan bunuh keluargaku. Sudah cukup,
Aku yang tersiksa, jangan adik-adikku. Begitu kata Mbak Sisil. Tapi polisi di situ nggak terlalu fokus dengan yang dikatakan sama Mbak Sisil. Ya hanya sebatas dengan jelas. Tapi saat Mbak Sisil diminta mengulang kembali perkataannya, dia hanya senyum. Tapi air matanya terus menetes tanpa henti. Menurut teman-teman siapa tuh yang ada di tubuhnya Mbak Sisil? Mbak Sisil sampai detik ini belum ditahan dan bahkan masih kerap mondar-mandir keluar masuk rumah Pak Tekno. Kadang ada beberapa saat dia datang membawa 5 buket bunga dengan variasi warna yang berbeda-beda. Lalu dia nangis jadi-jadinya di dalam tersebut. Semua warga sebenarnya sudah yakin kalau yang membunuh Pupur adalah Mbak Sisil. Berhubung karena minimnya bukti, polisi tidak menangkap Mbak Sisil. Saat ditanya pun kenapa sidik jarinya bisa ada di dinding, kasur dan gagang pintu kamar Pupur, Mbak Sisil hanya menjawab, "Tidak akan ada yang mau menyentuh manusia serakah itu selain saya." Jadi pada saat itu yang menemukan pertama kali dan menurunkan jasad Pupur yang Mbak Sisil. Bahkan sampai semua proses pemakaman juga Mbak Sisil yang kerepotan. Keluarga yang tinggal samping kanan kiri jangankan membantu, nyelawat aja enggak. Kasus Pupur pun ditutup dengan kasus bunuh diri. Gimana menurut teman-teman di sini? Dan ajaibnya arwah Funi tak lagi nampak setelah kabar kematian Pupur. Pak Dukun itu juga tidak pernah ada yang tahu kabarnya seperti apa. Rumah mendiang Pak Tekno masih ada sampai sekarang. Dan katanya mau dirobohkan sama Mbak Sisil untuk dibangun rumah yang baru. Mbak Sisil sekarang sudah menikah dan dianugerahi 2 anak yang diberi nama Funi, Putri Mahesa. Sedangkan anak keduanya, Joni Aditya Mahesa. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah sebuah kisah atau cerita yang dibagikan Mbak Ida untuk kita semua. Opini atau pendapat teman-teman saya persilahkan di kolom komentar mengenai motif-motifnya. Ingat ya, semua yang tertulis di sini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Ida, beserta narasumber tambahan lainnya. Tanpa ada yang tim emak kurangi ataupun lebihkan. Masalah sudut pandang itu tergantung perspektif setiap orang. Jika teman-teman tidak percaya, cukup jadikan cerita ini sebagai tambahan cerita horor teman-teman tanpa memperdebatkan asli atau tidaknya. Sekali lagi, tim emak tegaskan di sana tidak bisa memastikan asli atau tidaknya ya, karena terpaut jarak yang cukup jauh sehingga kita tidak bisa untuk langsung menuju ke lokasi yang diceritakan. Kita menulis kembali dalam bentuk tweet semata untuk menghargai usaha Mbak Ida yang sudah menulis panjang lebar dan mengirimnya ke email tim cerita emak. Sekaligus mempersembahkan cerita ini untuk menemani malam atau siang atau pagi teman-teman ya yang sedang beraktivitas kerja dan lain-lain ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di Tony FS ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir juga ke channelnya tim emak ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Tetap di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah.